Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang sangat baik, yang memelihara kehidupan Bapak Ibu bersama saya sampai pada hari yang ketiga, tanggal 3 Januari 2025, hari Jumat pagi hari ini. Oh haleluya, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita selalu semangat di dalam Yesus. Di dalam Dia ada harapan. Di dalam Dia ada masa depan yang penuh harapan. Dunia penuh dengan tanda tanya, tapi di dalam Dia ada kepastian, ada jawaban yang pasti. Sebab Yesus pegang kendali hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau menyanyi terlebih dahulu. Karena komit kita tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Mari kita mau bahas lagi tentang, kita mau baca 1 Raja pasal 8 ayat 31 sampai 53. Dengan tema miliki sifat mengampuni dan berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Seringkali kita susah untuk mengampuni orang lain, saudara. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, miliki sifat suka mengampuni, memaafkan atas segala orang, lupakan semua. Seperti Tuhan Yesus sudah melupakan segala dosa kita. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Setiap kita tidak lepas dari dosa dan salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, tetap salah kita berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu membuka tangan, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tertulis di dalam firman Tuhan, surat 1 Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, amin, haleluya, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus ampuni dosaku, ampuni Bapa. Aku orang berdosa, aku orang tidak ada berarti apa-apa, hidupku nating di luar Engkau. Tapi karena kasih karunia dari Engkau Tuhan Yesus, hidupku sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku,
pagi ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah segala dosa salahku, ampuni Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sangat mengasihi kami Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Bapakku. Tuhan Yesus Bapakku yang kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman pagi Bapa, kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya masih bisa mengucapkan selamat tahun baru, karena kita baru memasuki tahun yang baru. Baru 3 hari Bapak Ibu. Ini hari yang ketiga, berarti masih sangat-sangat baru. Ini kemurahan Tuhan. Kau masih kita dipercayakan sama Tuhan bisa bernafas. Saya atas rahmat anugerah Tuhan, ini tahun yang keempat Bapak Ibu saya memberitakan firman Tuhan melalui YouTube sejak peristiwa COVID. Dulu waktu peristiwa COVID tahun 2020-2021 nggak bisa kita onsite, terpaksa semua hamba Tuhan online. Ini sejarah. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan YouTube ini merupakan sejarah, titik awal sejarah, sehingga tidak bisa terlupakan. Supaya manusia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya bisa sehat, tidak pernah kena COVID saya. Sejak jadi hamba Tuhan selalu sehat, dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu semua saudara pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi. Itu karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Dan apa yang harus kita perbuat untuk membalas cintanya Tuhan. Sampai kapanpun saya katakan tidak bisa membalas cintanya Yesus yang amat besar. Kasih-Nya Tuhan sempurna. Dia selalu memberikan kesempatan buat kita untuk kita kembali bertobat sama Tuhan. Asal kita mau kembali, kata firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah sifat yang sempurna dari Tuhan Yesus, penuh kasih sayang, pengampunan. Oleh itu mari kita mau punya sifat seperti Yesus, suka mengampuni Bapak Ibu ya. Karena kita manusia terus terang rentan terhadap dosa dan salah. Seperti doa Bapa kami, ampuni segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 saudara ya. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita bisa rutin. Saya sungguh teringat kasih-Nya Tuhan, selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan tidak bisa saya menyampaikan firman Tuhan, tidak bisa. Seorang bodoh tidak punya apa-apa. Kita semua adalah orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Bisa berarti itu karena anugerah Tuhan. Biar kita takut akan Tuhan, kita merendah hati, mau andalkan Yesus selalu. Biar tahun ini adalah tahun perkenan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, tahun 2025 bukan secara kebetulan saudara. Tahun 2025 kalau kita lihat jumlah 20, 25 toh. Kalau dijumlahkan ini angkanya 9 saudara. Bukan secara kebetulan. Saya bukan lihat angka-angka, tapi semua angka-angkanya. Karena angka itu yang membuat siapa? Tuhan Yesus. Jadi punya angka. Angka 1 adalah utamakan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Angka 2 bicara firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Angka 3 adalah angka kemenangan, angka kebangkitan Allah Tritunggal. Yesus bangkit pada hari ketiga. Angka 4 itu iblis. Di dalam struktur organisasi ada 4. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Ada pemerintah-pemerintah. Ada penghulu-penghulu dunia yang kedua. Ada 3 penguasa-penguasa. Keempat roh jadi udara. Ada 4. Dan 5 bicara luka Tuhan Yesus. Waktu Tuhan berikan mahkota duri, luka kepalanya. Kedua tangannya, lambung, dan dada di situ di belakang. Dan 5 kaki Tuhan. 5 luka Tuhan Yesus. 6 angka manusia.
Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 7 angka sempurna. 8 angka keselamatan. Ya, karena keluarga Nuh, 8 diselamatkan sama Tuhan. 9 angka buah Roh Kudus. 10 bicara firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah di dalam firman Tuhan. Dan bukan secara kebetulan 20, 25 kalau dijumlah. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Angka 9. Dan sesuai dengan firman Tuhan, saya sudah katakan kita tahun adalah tahun perkenanan Tuhan. Yang pertama adalah Yesus menjadi sentral kita. Kalau Yesus menjadi sentral buat kita, maka kita dipimpin Roh Kudus seperti yang saya sampaikan kemarin. Biar Roh Kudus, hidupku dipenuhi Roh Kudus, hidupku dipimpin Roh. Dan sudah saya katakan ada sudah 10 sudah yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan saat ini kita mau baca kembali firman Tuhan supaya Bapak Ibu jangan lupa ya. Tahun perkenanan Tuhan, mari kita hidupku dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, mari kita hidup kita penuh dengan doa. Yang ketiga, kita mau jaga hati kita. Yang keempat, mari kita punya sifat taat. Yang kelima, mari kita punya hidup dengan iman, saudara ya, di tahun 2025. Yang keenam, mari kita menjadi hidup di dalam terang Tuhan, bukan di dalam kegelapan. Yang ketujuh, kita mau bangkit bagi Kristus. Kita mau percaya nanti kemuliaan Allah turun atas kita. Kedelapan, jadilah orang bijaksana. Menjadi 5 garis yang bijaksana, berlandaskan batu firman Allah Yesus. 9, mari kita mau mengerti dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan yang ke-10, hidup di dalam kerendahan hati, rendah hati. Saya catat baik-baik yang sudah saya berikan kepada Bapak itu perkenanan Tuhan. Supaya hidup kita betul-betul dipimpin Roh Kudus, memiliki karakter Kristus, dan hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan kita membaca 1 Raja pasal 8 ayat 31 sampai 53 berkata, mari kita punya sifat mengampuni. Ya, jangan punya dendam, dengki, benci, suka membalas. Enggak boleh. Biar di tahun ini, tahun 2005 memiliki sifat mengampuni. Yang ke-10 kemarin saya terangkan, sifat rendah hati. Orang yang rendah hati pasti punya sifat mengampuni. Tidak boleh punya simpen benci, dendam, dengki. Buang itu sampah dalam nama Yesus. Dan yang ke-12, mari kita mau berbalik, bertobat kepada Tuhan. Ya, setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Tapi asal mau kembali berbalik dan bertobat sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Dalam nama Yesus, mari kita membaca 1 Raja pasal 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di depan rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni mengatakan bersalah orang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tapi menyatakan benar orang benar dan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui dosamu, dan mereka berdoa memohon kepadamu di rumah ini. Amin. Jadi yang pertama jelas punya sifat mengampuni. Ayat 31, 32 kita harus punya sifat mengampuni. Di ayat 30 dikatakan engkau akan mengampuni karena Tuhan Maha Pengampun. Maka sifat kita juga harus mudah mengampuni, tidak boleh dendam, dengki, benci sama orang, ya, suka disimpan kesalahan orang. Tidak perlu diampuni, tidak boleh. Karena kita juga orang berdosa sudah ampuni sama Tuhan. Dan kedua, mari kita mau berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena Yesus mau supaya kita rendah hati bertobat. Asal kita bertobat sama Tuhan, Tuhan akan ampuni segala dosa kita dan kita dipulihkan sama Tuhan. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel, mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Asal kita mau kembali bertobat, Tuhan ampuni. Ya, jadi yang ke-11 miliki sifat mengampuni. Dan yang ke-12 kita mau kembali bertobat berbalik kepada Tuhan. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Amin. Kita berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan. Hidup kita dipulihkan. Mari kita tahun perkenanan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kembali kita bertobat datang kepada Tuhan. Maka engkau pun kiranya mendengarkan hamba-hambamu, mengampuni dosa hambamu ini, umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu di milik pusaka. Amin. Terus berikut yang ke-13. Mari kita selalu memilih jalan yang baik, Saudara. Ya, 13 ini. Memilih jalan yang baik. Banyak jalan yang disangka orang lurus, Amsal 16:25.
Tapi jalan yang baik hanya di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jadi jangan sampai saudara jalan ke kiri ke kanan serong-serong. Ya, kita akan kembali ke bertobat, sudah datang kepada Tuhan dan pilih jalan yang baik. Tolong garis bawah itu ayat 36 kepada mereka jalan yang baik. Ya. Terus berikutnya apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila tulah atau penyakit apapun. Kalau kita memilih jalan yang baik, Tuhan akan lindungi kita. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemberian ajaib dari Tuhan. Lalu seorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangan saudara ya. Jadi kita senangkali doa seringkali menadakan tangan karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kini mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kau kini mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelukannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau salah ya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Mari kita jaga hati seperti yang saya sudah terangkan kemarin, karena Tuhan lihat hati, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang kami. Amin. Takut akan Tuhan ya. Jadi yang berikutnya, yang ke-14, takut kepada Tuhan, punya sifat takut ya. Yang tadi kita memilih jalan baik. Yang ke-14, mari kita mau takut sama Tuhan ya. Kalau takut akan Tuhan, baca Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Orang takut akan Tuhan, kita diberkati sampai kepada anak diberkati. Biar ini menjadi tahun perkenanan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita takut sama Tuhan. Juga mereka yang masing-masing tidak termasuk orang asing, yang tidak termasuk umat Israel, datang dari negeri yang jauh oleh karena namamu. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat, lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa rumah ini. Maka kau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserahkan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah disuruhkan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, karena manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka kiranya mendengarkan ini di surga doa permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Amin. Sudah saya sampaikan ya, bahwa kita hidup penuh dengan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menuntun kita di dalam perkenanan Tuhan. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang mengangkut mereka tertawan, dengan berkata kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Amin. Seperti sifat tadi sudah saya katakan, mari kita kembali berbalik kepada Tuhan. Biar tahun perkenan Tuhan 2025, setiap kita selalu mau kembali bertobat, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya di musuh yang mengangkut mereka tertawan. Apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan kau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Amin. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan Mesir. Amin. Di sini katakan ayat umat kepunyaan milik sendiri. Saudara dan saya adalah umat kesayangan milik Tuhan. Maka kita mau hidup sesuai menyenangkan hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Supaya kita di dalam pemberian Tuhan yang ajaib. Terlebih kita memasuki tahun yang baru. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun itu. Supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 52. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel. Dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Ayat 53 yang terakhir. Sebab engkaulah yang telah memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaran Musa hambamu
pada waktu Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Ya Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Karena kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Hari ini ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, mari kita punya sifat mengampuni. Sifat mengampuni, kita milik kesayangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, mari kita mau sifat mengampuni. Dan ke-12, mari kita mau kembali bertobat sama Tuhan. Kita minta ampun segala dosa. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita punya sifat mengampuni. Mari kita mau selalu kita kembali bertobat. Dan yang ketiga, kita selalu di tahun 2025 pilih jalan yang baik. Lakukan jalan yang baik. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Yang keempat, kita mau takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, kunci berkat. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dan 3. Kalau kita takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Nenek, kita semua diberkati. Sampai kepada anak-anak kita, cucu kita diberkati sama Tuhan. Asal kita mau kembali hidup menurut firman Tuhan. Mari, komitmen kita di tahun 2025, tahun perkenanan Tuhan. Hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin. Amin. Haleluya. Dia tak mengingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas apapun, berjaga dan berdoa. Ada 4 hal yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita memiliki sifat mengampuni. Jangan dendam dengki, jangan pernah membalas. Sifat ampun adalah sifat Yesus. Seperti doa Bapak kami, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan sudah ampuni kita semua. Dan yang kedua, kita mau kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan ketiga, kita mau jalan di jalan yang benar, jalan yang baik. Dan kita yang keempat, kita mau takut akan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah makin dewasa di dalam Dia. Hidup mencari perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.